رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kita kembali berkesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha jilid yang pertama, di mana alhamdulillah pada kesempatan pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-35. Dan sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru di halaman yang ke-36, kita akan sedikit memurojaah kembali, nuraji' qalilan ma qad darasna, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang sudah pernah kita ambil di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Nah, dalam pertemuan yang telah lalu kita mendapatkan tambahan dari jenis-jenis ismul isyarati. Kalau yang sebelumnya hadza dan dzalika kita pergunakan untuk menunjuki benda yang sifatnya mudzakkar, baik itu dekat ataupun jauh, maka dalam pertemuan yang sebelumnya kita mengambil pelajaran yang berkaitan dengan ismul isyarati, kata tunjuk, untuk yang muannats dan jaraknya dekat. Sekali lagi, dalam pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil pembahasan yang berkaitan dengan ismul isyarati atau kata tunjuk yang kita pergunakan untuk lil muannatsil qarib, untuk menunjuki benda yang sifatnya muannas, yang jenisnya muannas, perempuan, atau yang dikategorikan sebagai perempuan dan jaraknya dekat dengan kita. Dan kita menggunakan apa ini? Hadhihi. Jadi sudah ada 3 jenis isim isyarat, yaitu hadza, dzalika, dan hadhihi. Nah, hadhihi ini kita pergunakan untuk menunjuki kata isim yang jenisnya muannats, perempuan, atau yang dikategorikan sebagai perempuan. Di mana pada kesempatan yang telah lalu ya, kita sudah sedikit menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan muannats. Apa sih muannats itu? Atau bagaimana sih batasannya muannats itu? Silakan kawan-kawan di sini bisa melihat ya pembagian muannats. Kita lihat di sini ya. Saya menuliskan di sini bahwa muannats terbagi menjadi 2. Muannats terbagi menjadi 2. Yang pertama, muannats hakiki. Hakiki itu apa sih? Sebenarnya. Iya, hakikatnya, sebenarnya. Berarti jenis isim tersebut muannats, perempuan, dengan sebenar-benarnya makna perempuan. Atau dalam pendefinisiannya di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan muannats hakiki adalah kullu insanin au hayawanin yalidu au yabid. Setiap manusia atau setiap binatang yang melahirkan, berpotensi melahirkan, atau bertelur atau berpotensi bertelur. Berarti kan jelas ini perempuan, sebenar-benarnya perempuan. Makanya disebut dengan muannatsun
hakikiyun. Contoh kita lihat di sini Maryam. Yang namanya Maryam bisa melahirkan enggak? Insya Allah ya, melahirkan atau berpotensi melahirkan. Berarti kita katakan Maryam muannats. Jenisnya apa? Hakiki. Sebenarnya muannats. Aisyah sama seperti Maryam. Aisyah juga sama ya. Fatimah, Khadijah, perempuan-perempuan yang melahirkan atau mungkin berpotensi melahirkan. Yang kedua, kita lihat di sini jenis muannats yang kedua adalah muannatsun majaziyun. Majazi, majas, ya sudah jadi bahasa kita kan? Sudah jadi bahasa Indonesia, majas. Berarti dia mungkin secara hakikatnya bukan muannats, tapi dikiaskan, tapi diumpamakan, tapi dikategorikan sebagai bagian dari muannats. Atau dalam pendefinisiannya kita lihat di sini yang dimaksud dengan muannatsun majaziyun adalah ma'amalatul arabu mu'amalatat ta'nits. Apa-apa yang dianggap oleh orang Arab sebagai bagian dari muannats. Jadi orang Arab menganggap isim tersebut sebagai bagian dari muannats meskipun secara jenisnya tidak kita dapati tanda-tanda muannats. Contoh ya, contoh kita lihat ya. Sayyaratun. Kita lihat bendanya, sayyaratun. Jangan lihat tulisannya ya. Kalau melihat dari tulisannya nanti kita akan bisa mengetahui, oh itu ada tak marbutohnya Ustaz. Betul. Tapi kita pinggirkan dulu, kita tepikan dulu, kita melihat kepada bendanya, kita melihat kepada isimnya. Sayyaratun. Mobil. Mobil bisa melahirkan enggak? Bisa bertelur tidak? Tetapi kenapa disebut dengan muannats? Maka kita katakan di sini dikategorikan sebagai muannatsun majaziyun yang ada tandanya. Nah, ini muannats majazi yang ada tandanya. Mudah. Tandanya apa? Tak marbutoh, kan begitu. Tandanya apa? Tak marbutoh. Contoh berikutnya, syamsun. Syamsun artinya apa? Matahari. Orang Arab mengatakan syamsun sebagai bagian dari muannats. Kita lihat matahari. Ya, matahari. Yang gagah perkasa luar biasa. Apakah beranak? Apakah bertelur? Tidak. Tetapi orang Arab menyebutkan bahwa syamsun itu adalah bagian dari muannats, sehingga mereka menyebutkan syamsun itu adalah muannats. Orang Arab menyebutkan syamsun sebagai muannats, kita sebagai orang yang belajar bahasa mereka ngikut. Oh iya, syamsun itu adalah muannats. Satu contoh terakhir di sini yadun ya. Ya, di sini kita katakan di halaman ke-35 hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Kenapa yadun menggunakan hadhihi? Kita katakan karena orang Arab menyebutkan yadun ini sebagai bagian dari muannats. Sehingga kita orang yang belajar bahasanya mereka nurut. Oh, yadun ini muannats. Yang kalau seandainya kita melihat kepada zahirnya, yang kalau seandainya kita melihat kepada bendanya, tangan, apakah tangan ini bisa melahirkan atau bisa bertelur? Ataukah dalam tulisan tangan yadun itu ada tak marbutohnya? Tidak. Maka di sini kita katakan yadun ini termasuk di antara muannatsun majaziyun. Muannats majazi, muannats yang bukan sebenarnya. Dan dalam pembahasan muannats majazi ini memang ada yang nanti bisa kita kenali. Salah satunya adalah dengan adanya tak marbutoh ya. Salah satunya misalkan yang berupa berpasangan dalam anggota badan ya. Tetapi ada pula muannats majazi yang ternyata kita tidak bisa mencari-cari alasannya. Ini kenapa ya disebutnya sebagai muannats? Nggak nemu kita alasannya. Alasannya cuma satu, yaitu karena orang Arab menganggapnya sebagai bagian dari muannats, maka kita sebagai orang yang mempelajarinya tinggal mengikuti saja. Baik, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan muannats, baik itu yang hakiki ataupun yang majazi.
Ada latihan ini di halaman yang ke-36. Ya. Ada latihan di sini, bagus sekali latihannya, di mana nanti kita akan dilatih di sini untuk menentukan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats. Ya. Dan pelajaran ini ya, penentuan mudzakkar dan muannasnya ini adalah berdasarkan dari apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi karena sebelumnya sudah pernah kita pelajari, maka otomatis seharusnya bisa kita jawab. Kurang lebih ada 20 gambar di sini, ya. Ada 20 gambar di sini. Pas ini di studio ada 10 orang, ramai sekali hari ini. Pas ini ya. Ada 20 gambar di sini ya. Sementara di studio ada 10 orang. Berarti masing-masing dapat jatah 2. Ya. Masing-masing dapat jatah 2. Kita lihat di sini tamarin. Ya, latihan. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ma hadza wa ma hadhihi. Pertanyaannya apa ini dan apa ini? Ini yang pertama maksudnya adalah untuk yang mudzakkar. Ini yang kedua maksudnya untuk yang muannats. Jadi nanti antum menjawab pertanyaan ini sesuai dengan jenis bendanya, jenis isimnya. Silakan antum menjawab, antum memilih ya apa saja dari 20 gambar ini, boleh ngacak ya. Nanti saya akan minta satu persatu mulai dari Mas penyiar. Silakan 2 saja, silakan antum boleh milih acak dan yang lainnya ya. Ya, kenapa saya minta ngacak? Supaya yang lainnya juga konsentrasi, supaya yang lainnya juga fokus. Oh, bahwa ini sudah diambil oleh Mas penyiar tadi. Oh, ini sudah diambil oleh yang tadi. Oh, ini sudah diambil. Supaya masing-masing jangan sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan secara keseluruhan. Iya, silakan kita mulai dari Mas Trias, silakan. Syukran Ustaz. Mau mudzakkar mau muannats terserah, silakan. Iya, terserah ya. Iya. 2 saja. 2 saja. Hadza qalamun wa hadza kitabun. Iya. Hadza qalamun wa hadza kitabun. Boleh. Acak. Iya, langsung jawab. Dia boleh. Acak. Baik, Mas Trias sudah. Berikutnya siapa ini? Mas Iwan, silakan Mas Iwan. Hadza baitun 1 wa hadza qamisun. 2 wa hadza qamisun ya. Berikutnya silakan Abu Rizky. Ini yang kalau masih banyak tuh kemungkinannya masih besar. Hadhihi darajatun. Iya. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun, betul ya. Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Aji. Mas Aji ya, silakan. Hadza miftahun Iya. wa hadhihi sa'atun. Wa hadhihi sa'atun. Iya. Afwan, tadi Abu Rizky baca sepeda bagaimana? Darajatun. Dipanjangkan itunya. Iya, darajatun. Berikutnya silakan Mas siapa? Mas Sandi, silakan. Hadza kursiyun wa hadhihi sayyaratun. Hadza kursiyun wa hadhihi sayyaratun. Ini dulu tadi Mas Erik, silakan. Habis Mas Erik, Pak Risman tadi sudah. Hada najmun Iya. wa hadhihi miqwatun. Iya, betul ya. Mangga, silakan Pak Risman. Pakai itu. Masjidun wa Ulangi. hadza masjidun. 1 wa hadhihi qidrun. Iya. Hadza masjidun wa hadhihi qidrun. Silakan. Siapa ini? Iya. Hadza famun. 1 lagi. Hadza babun. Betul ya. Hadza famun dan hadza babun ya. Siapa lagi nih yang belum? Mas Lana belum. Silakan. Hada anfun Iya, betul. Hadza anfun. wa hadhihi sakjakun. Salajakun. Salah
jatun. halajatun. Iya, betul. Hadza anfun, ya, hidung. Ya. Wa hadhihi thalajatun, ya. Dan ini adalah thalaja. Thalaja itu apa artinya? Kulkas, ya. Kulkas. Diambil dari saljun, ya, es. Siapa lagi yang belum nih? Pak Iksan, silakan. Belum, Pak Iksan? Ya. Pak Iksan, silakan. Hadhihi rijlun. Satu lagi. Wa hadhihi mil'aqatun. Iya, alhamdulillah, ya. Hadhihi rijlun wa hadhihi mil'aqatun, ya. Jadi ini sebetulnya bagaimana kita bisa untuk menentukan bahwa ini kita menggunakan hadza dan yang lainnya kita menggunakan hadhihi berdasarkan dari apa yang sudah kita pelajari, berdasarkan dari kosakata yang sudah pernah kita ambil. Baik, ya. Jadi ini, ya, latihan yang ada di halaman 36. Dari sini, ya, dari halaman 36 saja kita sudah mendapati ada kurang lebih 20 isim, ya, atau 20 mufradat, 20 kosakata yang kalau seandainya kita gabungkan dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, mungkin kosakata yang sudah kita punya sudah sampai di angka 100 mungkin, ya, berdasarkan dari 30 halaman yang sebelumnya. Kalau seandainya dihitung-hitung mungkin sudah sampai di angka 100 mungkin, ya, mungkin lebih mungkin kurang, ya. Baik, ya, supaya kita bisa lebih mengingat kembali kosakata yang sudah pernah kita ambil dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Bagaimana kalau seandainya teman-teman di sini menutup bukunya yang kemudian saya menyebutkan kosakata dalam bahasa Arab, ya. Yang kemudian nanti teman-teman di sini menerjemahkan. Entah itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti saya menyebutkan dalam bahasa Arab, nanti teman-teman menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau saya menyebutkan dalam bahasa Indonesia, berarti nanti teman-teman akan menyebutkan dalam bahasa Arab. Nah, ini sudah ditutup ini Mas Erik? Iya, ya. Siap untuk ditanya-tanya ini? Siapa nih yang mau ditanya duluan nih? Mas Fajar, ya. Mas Fajar, ya. Coba nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadza maktabul mudiri. Ya, ini sudah kita ambil semua kan? Hadza sudah, maktab sudah, mudir sudah. Ini adalah mejanya mudir, itu kepala sekolah. Iya, ya. Mudir itu pimpinan, ya, betul. Pimpinan. Mudir itu pimpinan. Kalau dalam lembaga sekolah berarti kepala sekolah. Iya. Kalau dalam yayasan berarti direktur. Kalau dalam universitas berarti rektor dan seterusnya. Seterusnya. Siapa lagi nih? Mas Sandi, ya. Mas Sandi, ya. Hadza daftaru Yasirin. Ini adalah kertas daftar buku tulisnya Yasir. Betul, ini adalah buku tulisnya Yasir. Siapa lagi? Pak Risman, silakan Pak Risman. Aminatu fil matbahi. Aminah di dapur. Betul, ya. Matbah sudah kita ambil. Aminah berada di dapur, ya. Siapa ini? Pak Iksan, boleh, ya. Boleh. Oke, boleh, ya. Iya. Yang mudah-mudah saja. 3 cukup, 3. Yang mudah-mudah saja, ya. Al-ma'u baridun. Waduh. Air ini dingin. Betul, ya. Al-ma'u baridun. Air itu dingin, ya. Berikutnya silakan. Mas Aji silakan, ya. Mas Aji. Muhammad berada di kamar mandi. Muhammad di kamar mandi. Muhammadun fil mirhadi. Muhammadun fil mirhadi, boleh, ya. Atau Muhammadun fil hammami juga boleh, ya. Selanjutnya, ya. Silakan Mas Iwan, ya. Mas Iwan
Pintu itu terbuka. Sudah kita ambil, pintu sudah, terbuka sudah, ya. Pintu terbuka. Al-babu maftuhun. Ini sudah kita ambil ya, sudah kita ambil. Tinggal bagaimana kita nanti mengambil dari apa yang ada di dalam folder-folder ingatan kita. Oh, diambil. Ya, Abu Rizky nih ya. Aina miftahul baiti? Silakan diterjemah. Aina miftahul baiti? Di mana aina miftahu? Di mana miftahul baiti? Miftahul baiti. Aina miftahu baiti? Di mana kunci rumahku? Di mana kuncinya rumah? Ya. Baiti. Miftahul baiti. Miftahul. Enggak ada enggak ada. Miftahul baiti. Kenapa dibaca kasroh? Kan sebagai mudhafun ilai. Aina miftahul baiti? Di mana kuncinya rumah? Ada lagi yang belum ditanya? Mas Lana ya, silakan Mas Lana ya. Susu itu manis. Susu sudah kita ambil belum? Sudah. Manis juga sudah. Ya. Ya. Manis sudah. Labanu. Al-labanu betul. Hulwun ya, sudah kita ambil. Al-labanu hulwun. Mas Erik silakan ya. Mas Erik dikasih nih ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya sekolah. Mudarris. Ini mobilnya guru. Iya betul. Ini adalah mobilnya guru. Alhamdulillah ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah kita ajukan. Iya. Dan diambil dari kosakata yang sudah pernah kita ambil sebelumnya. Baik, kita akan masuk kepada halaman yang berikutnya, halaman yang ke-37. Di mana nanti di halaman yang ke-37 ini kita akan berbicara tentang penentuan atau penggunaan mubtada dan khobar. Masih ingat dengan pembahasan mubtada dan khobar? Ada yang masih ingat mubtada itu apa? Iya betul, kata yang pertama di awal kalimat. Secara umum begitu. Meskipun nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mendapati bahwa ternyata ada mubtada yang di belakang. Ya. Jadi karena kita berada di awal-awal pembelajaran, maka kita katakan bahwa secara umum mubtada itu adalah apa-apa atau sebuah isim yang terletak di awal kalimat. Ismun marfu'un waqa'a fi awalil jumlah. Ini adalah mubtada ya. Isim marfu itu biar gampangnya kita katakan dhammah saja ya. Karena nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan mendapati bahwa marfu itu tidak cuma dhammah. Tapi karena kita baru berada di awal-awal pembelajaran, kita katakan marfu itu dhammah saja. Isim yang dhammah yang terletak di awal sebuah kalimat. Sementara khobar itu adalah ma yukammilu makna mubtada. Apa-apa yang menyempurnakan makna mubtada. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita baru menyebutkan mubtada saja tanpa ada khobarnya, maka berarti itu menjadi kalimat yang belum sempurna. Ya. Contoh saya katakan ya, Mas Fajar, al-ma'u, kemudian saya berhenti berbicara. Orang yang saya ajak bicara kira-kira paham nggak? Ada apa dengan air itu? Beda hanya ketika saya berikan tambahan al-ma'u baridun misalkan. Maka orang yang diajak berbicara itu paham. Oh, air itu dingin. Dan perlu diketahui semua bahwasanya yang namanya al-mubtada wal khobar, mubtada
dan khobar itu adalah mutatabiqani fil jinsi. Harus sama dalam jenisnya. Bahwasanya yang namanya khobar itu harus selaras dengan mubtada'nya dalam hal jenisnya dan dalam hal bilangannya. Kalau seandainya mubtada'nya jenisnya mudzakkar, berarti khobarnya apa? Mudzakkar juga, namanya juga selaras, namanya juga harus sama. Kalau seandainya mubtada'nya bilangannya 1, nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mendapati bahwa jumlah atau kata yang berjumlah 1 disebut dengan isim mufrad 1, maka nanti khobarnya juga harus sama 1. Mufrad juga. Artinya kalau seandainya nanti mubtada'nya musanna misalkan yang berjumlah 2, maka khobarnya juga harus mengikuti. Nah, inilah yang akan kita dapati dalam pelajaran atau dalam latihan yang ada di halaman ke-37. Kita lihat di sini ya, di halaman yang ke-37 ya. Iqra'il mithal wa kawin jumalan ala ghirarihi. Iqra' al-mithal. Bacalah contoh berikut. Wa kawin jumalan, dan buatlah kalimat-kalimat ala ghirarihi, yang sesuai dengan modelnya, yang sesuai dengan contohnya. Kita lihat di sini nomor 1, Muhammadun talibun. Mubtada'nya mana ini? Kenapa Muhammad sebagai mubtada'? Di awal kalimat. Karena berada di awal sebuah kalimat. Talibun sebagai khobar, penyempurna makna mubtada'. Muhammad adalah seorang siswa, kan begitu? Muhammad adalah seorang siswa. Mubtada'nya mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, Muhammad ya. Masa Muhammad muannats? Mudzakkar. Maka khobarnya pun juga harus mudzakkar ya. Maka di sini kita katakan Muhammadun talibun. Konsekuensinya ketika kita mengganti lafadz mudzakkarnya, lafadz Muhammadnya, kita lihat di sini Muhammadnya kita ganti menjadi Aminatu ya. Kita lihat di sini Muhammadnya kita ganti menjadi Aminah. Berarti Aminah sebagai apa ini? Mubtada. Mubtadanya muannas, berarti khobarnya pun harus muannas. Maka tidak bisa kita katakan Aminatu talibun lagi, tetapi talibunnya kita berikan tambahan tak marbuto sebagai penanda bahwa itu adalah muannas, sehingga kita katakan Aminatu talibatun, bukan talibun lagi, tetapi Aminatu talibatun. Bisa difahami nggak dari contoh ini? Ada sampai nomor 11 ya. Nomor 1 itu sudah diambil, Muhammadun talibun menjadi Aminatu talibatun. Aminatu kok dibacanya Aminatu ya, nggak Aminatun? Ada yang tahu? Khairu apa nah? Tidak menerima tanwin, khairu ghairu munsharif ya. Ini kelihatannya pada lupa ini. Hah? Aminatu, kenapa tidak dibaca Aminatun saja? Karena ini termasuk di antara pembahasan al-ismul ladzi la yansharif atau ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena nama perempuan ya. Yang nanti pembahasan detailnya ada di halaman 118 atau 119 ya, saya lupa ya. Masih jauh pembahasan jauhnya ya. Di sini hanya baru menyinggung salah satunya. Baik, kita mulai dari nomor 2. Siapa ini? Abu Rizky, silakan ya. Hamidun tabibun. Iya. Kita ganti Fatimatu tabibatun. Betul ya. Fatimatu tabibatun. Berikutnya Pak Iksan, silakan. Huwa muslimun. Iya. Hiya muslimatun. Betul ya. Ini sih anak TK juga bisa ya. Muslimun, muslimatun ya, betul. Berikutnya siapa ini? Mas Fajar tuh sedang ngacung-ngacung. Silakan. Al-babu
Muglakun. Betul. An-nafidatu apa ya? Muglakun. Muglakotun gitu. Iya betul ya. Kita berikan tak marbutoh iya. sebagai penanda bahwa mughlaqatun ini muannats. Sehingga kita katakan an-nafidatu mughlaqatun. Siapa lagi nih? Al-mindilu wasihun. Wasihun. Iya. Al-yadu Iya. wasihotun. Betul. Al-yadu wasikhatun. Kenapa wasikhatun? Kenapa menggunakan muannats? Karena yad, tangan itu kita anggap sebagai muannats ya. Jenis muannasnya apa tadi namanya? Majazi ya. Selanjutnya siapa ini yang belum? Silakan. Mas Fajar silakan. Mas Sandi silakan, afwan. Asyayu Iya. harun. Iya. Al-qahwatu harrotun. Betul. Al-qahwatu harratun ya. Al-masjidu ba'idun. Betul. Al-madrasatu ba'idatun. Betul. Al-madrasatu ba'idatun. Selanjutnya Pak Risman silakan. At-talibu maridun. Iya. At-talibatu maridatun. Betul. Nomor 9. Al-hisanu sari'un. Iya. Al-syayar. Kita sudah pernah belajar asyamsiyah kan? As-sayyaratu bukan al-sayyaratu. As-sayyaratu. Iya. Sari utun. Atun. Iya. Sari'un menjadi sari'atun. Iya. Pakai sin kecil ya. Sari'atun. Sari'atun. Iya, karena kalau pakai shin besar nanti jadinya syariat. Ya, ini sari'atun. Sari'atun artinya apa? Cepat ya. Sari'un artinya cepat. Al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Nomor 10 Mas Erik silakan. Iya. Tadi nggak ngacung-ngacung nih. Silakan. Al-qamaru jamilun. Lun, betul. Asyamsu jamilatun. Iya. Kenapa menggunakan jamilatun? Kenapa harus muannats? Karena syamsunnya adalah muannats. Muannats apa jenisnya? Majazi. Siapa ini? Mas Lana silakan. Al-abu jalisun. Pelan-pelan bacanya. Al-abu jalisun. Betul. Jalisun, janya dipanjangkan. Jalisun. Iya. Al-umu jami'atun. Loh. Jalisatun. Jalisatun ya. Disesuaikan aja ya. Al-abu, bapak itu duduk ya. Maka ibunya juga duduk. Jalisatun ya. Tinggal kita berikan tak marbutoh saja di belakang. Nah, ini adalah pelajaran yang barangkali bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa difahami ya, bisa dicerna ya. Jadi supaya lebih termanfaatkan. Daripada banyak-banyak nggak masuk semua ya, misalkan nggak ada yang bisa difahami, masih mending sedikit tapi bisa difahami. Meskipun lebih bagusnya banyak tapi bisa difahami ya. Baik, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada perjumpaan yang berikutnya. Ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada salah-salah kata dan barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Ya. Baik, syukuran atas apa yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Tadi baru saja kita dengar dan simak bersama para pendengar lanjutan dari pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah di jilid yang pertama masih di halaman ya. Tadi dari halaman 36 hingga halaman 37 baru saja kita simak dan dengarkan bersama. Dan juga telah dijelaskan tadi seputar mu'annas, ada dua macam mu'annas, ini hakiki dan majazi. Ini hakiki yang sebenarnya dan juga perumpamaan, dan juga dilanjutkan dari penjelasan seputar mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan di kesempatan sore hari ini, dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.